Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nurbaiti dengan NIM 166. Di sini saya akan mereview buku Makna dalam Wacana karya Yayat Sudaryat. Identitas buku ini berjudul Makna dalam Wacana yang ditulis oleh Dr. Yayat Sudaryat M.Hum, diterbitkan di Grama Widya tahun 2008 dengan jumlah halaman 195. Bab yang akan direview kali ini adalah bab 12 komponen wacana. Alasan saya memilih bab ini dalam buku ini adalah karena bab ini memberikan pemahaman struktur wacana dan komponen wacana. Yang pertama, pendahuluan. Buku Makna dalam Wacana karya Dr. Yayat Sudaryat M.Hum memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dua konsep utama yang saling terkait, yaitu makna dan wacana. Buku ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas tentang makna yang mencakup 9 bahasan. Pembahasan ini menjelaskan tentang kajian makna, aspek-aspek makna, ragam makna, dan relasi makna. Bagian kedua buku ini membahas tentang wacana yang mencakup 7 bab pembahasan. Ada pembahasan tentang wacana yang menjelaskan hakikat wacana, komponen wacana, kepragmatisan wacana, dan keutuhan wacana. Pada bab 12 dalam buku ini akan membahas tentang struktur proposisi dan komponen wacana yang memiliki 6 bahasan. Selanjutnya, peta konsep dalam bab 12 komponen wacana. Bab 12 komponen wacana itu memiliki dua konsep, yaitu struktur proposisi dan komponen wacana. Dalam komponen wacana memiliki 6 bagian. Yang pertama konversasi, yang kedua pertukaran, yang ketiga monolog, yang keempat paragraf, yang kelima gerakan, dan yang terakhir adalah tindak. Selanjutnya analisis dan evaluasi. Dalam bab 12 ini saya mencari kelebihan, kekurangan, dan nilai serta manfaat buku ini. Kelebihan dari bab 12 ini, yang pertama, buku ini menyajikan pembahasan yang komprehensif dan terstruktur dengan baik tentang berbagai komponen wacana. Yang kedua, buku ini menjelaskan secara rinci proposisi sebagai unit semantis yang menyusun makna kalimat. Yang ketiga, buku ini tidak hanya membahas unsur-unsur bahasa atau intralinguistik seperti sintaksis, morfologi, dan fonologi. Yang keempat, buku ini menekankan pentingnya konteks ekstralinguistik yang mencakup interaksi sosial, pengembangan tema, dan relevansi dalam analisis wacana untuk memahami komunikasi dalam situasi nyata. Kekurangan dalam bab ini adalah yang pertama, buku ini lebih teoritis. Buku ini kurang memberikan pemahaman dalam praktiknya langsung. Yang kedua, cenderung menggunakan bahasa yang lebih teknis, sehingga pembaca tanpa latar belakang linguistik mungkin akan merasa kesulitan memahami beberapa konsep. Yang ketiga, buku ini lebih fokus pada unsur-unsur linguistik dan kurang membahas pengaruh faktor eksternal seperti situasi sosial, konteks budaya terhadap wacana. Yang kelima, buku ini memiliki penjelasan yang kurang mendalam pada salah satu komponen. Kekurangan penjelasan dalam salah satu komponen itu ada bagian struktur tindak dalam wacana. Kekurangannya, meskipun tindakan disebut sebagai komponen wacana yang penting, pembahasannya tidak terlalu rinci. Pembahasan tentang tidak kurang lengkap dibandingkan dengan komponen lain seperti konversasi, pertukaran, dan monolog. Dan untuk kekurangan yang terakhir, buku ini masih memiliki beberapa penulisan yang masih belum tepat. Nilai dan manfaat buku. Nilai dan manfaat buku bisa diambil secara dua konsep. Yang pertama secara akademis, yang kedua secara praktis. Secara akademis, buku ini menyajikan pendekatan yang komprehensif dalam analisis wacana. Yang kedua, menggabungkan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu.
Yang ketiga, memberikan pemahaman mendalam tentang proses pembentukan makna dalam wacana. Yang keempat, memberikan wawasan bahwa makna dipahami tidak hanya melalui bahasa, tetapi juga melalui konteks sosial dan budaya. Yang kelima, buku ini sangat relevan untuk mahasiswa linguistik dan peneliti dalam bidang analisis wacana. Secara praktis, buku ini berguna bagi berbagai kalangan praktisi seperti praktisi komunikasi, jurnalis, dan kritikus sastra. Yang kedua, buku ini menyediakan alat untuk menganalisis teks atau percakapan dalam konteks sosial dan budaya yang memengaruhi permaknaan. Yang ketiga, buku ini berfungsi tidak hanya sebagai referensi teoritis, tetapi juga memiliki panduan praktis untuk memahami wacana dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis wacana dalam konteks profesional. Bagian terakhir, bagian kesimpulan, buku Makna dalam Wacana karya Dr. Yayat Sudaryat M.Hum memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara makna dan wacana dengan fokus pada struktur, proposisi, dan komponen-komponen wacana. Bab 12 dalam buku ini membahas struktur, proposisi, dan komponen wacana yang meliputi unsur intralinguistik seperti sintaksis, morfologi, fonologi, serta unsur ekstralinguistik seperti interaksi sosial dan pengembangan tema. Buku ini memiliki kekuatan dalam menjelaskan secara rinci bagaimana makna dalam kalimat terbentuk melalui hubungan antar predikator dan argumen, serta menekankan pentingnya konteks ekstralinguistik dalam komunikasi. Namun, kelemahan buku ini terletak pada penggunaan bahasa yang lebih teknis dan kurangnya penekanan pada faktor eksternal seperti situasi sosial atau budaya dalam analisis wacana. Meskipun demikian, buku ini sangat bermanfaat secara akademis bagi mahasiswa dan peneliti linguistik, serta secara praktis bagi praktisi komunikasi, jurnalis, dan kritikus sastra dalam menganalisis wacana. Secara keseluruhan, buku ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana makna dalam wacana membentuk dalam konteks komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih.